Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dini Aprilianti. Pada video ini, saya akan membahas materi penyuluhan dan komunikasi pertanian, khususnya tentang tahapan perencanaan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemandirian petani. Penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam membantu petani meningkatkan produktivitas dan mengadopsi teknologi baru. Namun, penyuluhan yang dilakukan tanpa perencanaan seringkali tidak tepat sasaran. Karena itu, penyuluhan selalu harus mampu merancang kegiatan penyuluhan yang sistematis, terarah, dan berbasis kebutuhan petani. Menurut Van den Ban dan Hawkins tahun 1999, perencanaan penyuluhan merupakan proses membantu penyuluh menentukan apa yang harus dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana melakukannya, dan bagaimana mengevaluasi hasilnya. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah perencanaan penyuluhan pertanian yang efektif, mulai dari analisis kebutuhan hingga tahap evaluasi. Langkah pertama dalam perencanaan penyuluhan adalah menganalisis kebutuhan dan masalah petani. Tahap ini dilakukan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun teknis. Penyuluh dapat mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok dengan petani. Dari sini, penyuluh bisa menentukan masalah prioritas yang perlu segera diatasi. Tahap analisis kebutuhan, kegiatan penyuluhan berisiko tidak relevan dengan kondisi petani. Setelah memahami kebutuhan petani, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan penyuluhan. Tujuan ini harus bersifat SMART, yaitu spesifik, tujuan harus jelas dan terarah, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, relevan, sesuai kebutuhan dan masalah, time bound, atau batas waktu yang jelas. Misalnya, bukan hanya meningkatkan hasil panen, tetapi meningkatkan hasil panen padi sebesar 10% dalam satu musim tanam melalui pengendalian hama terpadu. Tujuan yang jelas dan terukur akan membantu penyuluh dalam menentukan arah kegiatan serta indikator keberhasilannya. Pada tahap ini, penyuluh menentukan materi, metode, dan media penyuluhan yang akan digunakan. Materi harus disusun berdasarkan keputusan meta petani, agar pesan yang dibawa benar-benar relevan dengan kondisi di lapangan. Metode dipilih sesuai dengan tujuan kegiatan. Sementara itu, media berperan sebagai jembatan penyampaian pesan. Kini, penyuluh tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga melalui media digital seperti video, brosur, dan platform daring. Dengan perencanaan yang matang, ketiga unsur ini saling berhubung untuk menciptakan penyuluhan yang menarik, mudah dipahami, dan memberi dampak nyata bagi petani. Setelah perencanaan disusun dengan matang, tahap berikutnya adalah pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan pertanian. Pelaksanaan menjadi saat di mana seluruh rencana diwujudkan di lapangan. Pada tahap ini, penyuluh berinteraksi langsung dengan petani, menyampaikan materi, mendemonstrasikan teknologi, serta memfasilitasi diskusi dan tanya jawab. Suasana lapangan menjadi ruang belajar bersama, di mana pengetahuan bertukar antara penyuluh dan petani. Setelah kegiatan berlangsung, dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai. Evaluasi tidak hanya terukur hasil, tetapi juga proses mulai dari partisipasi petani, kejelasan informasi, hingga dampak terhadap praktik pertanian mereka. Hasil evaluasi inilah yang kemudian menjadi dasar perbaikan dan pengembangan program penyuluhan berikutnya. Dengan pelaksanaan yang terarah, evaluasi yang objektif, penyuluhan yang dapat terus berkembang menjadi proses pembelajaran yang efektif. Tahap terakhir adalah umpan balik dan tindak lanjut.
mana penyuluh menerima masukan dan petani untuk menilai keberhasilan kegiatan dan merancang perbaikan program berikutnya. Melalui langkah ini, penyuluh menjadi proses yang berkelanjutan, terus menyesuaikan dengan kebutuhan petani dan mendorong peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang. Perencanaan penyuluhan pertanian adalah proses kesinambungan yang dimulai dari memahami kebutuhan petani hingga menindaklanjuti hasil kegiatan dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan. Penyuluhan dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif, inovatif, memberdayakan petani menuju petani yang lebih maju.